Ya, stop. Oke, thank you. Nah, silakan. Baik, terima kasih ya Prof. Salam kenal teman-teman, saya Eki, asisten Prof dari Prof Cecil. Jadi siang ini kita akan belajar, tadi kita sudah bahas apa namanya analisa regresi ya, menggunakan SPSS. Kita akan belajar bagaimana menggunakan aplikasi yang berbeda ya, aplikasi berbeda karena di ilmu statistik itu banyak sekali di pasar atau di akademisi yang menggunakan ya baik SPSS maupun apa namanya PLS atau ada AMOS atau ada Rislel ya, macam-macam. Oke, jadi supaya semangat nih Prof, jadi dan teman-teman kita kuis dulu ya. Kuis ini gampang, mungkin teman-teman yang sudah pernah ikut kuis pakai Kahoot, siapkan handphone teman-teman ya. Siapkan handphone teman-teman. Saya siapkan dulu Kahoot-nya. Sebentar. Siapkan handphone, nanti daftarnya bisa scan barcode atau masuk di URL-nya ya. Sebentar saya siapkan dulu. Ini supaya nggak ngantuk nih teman-teman. Jadi gampang kok pertanyaannya seputar statistik. Nanti di akhir materi juga saya akan sampaikan kuis lagi. Nah, nanti di akhir materi kuis kedua, ini ada hadiahnya. Kita kasih 50.000 pulsa GoPay ya, atau ini ya, atau OVO ya, biar semangat. Oke, sebentar saya siapkan dulu. Oke, sudah siap handphone teman-teman? Silakan lihat layar teman-teman semua. Nanti di handphonenya silakan scan barcode untuk daftar. Nah, ini kebetulan karena kita pakai yang gratisan, jadi hanya 10 orang, jadi main cepat-cepatan. Lutfi sudah masuk, lanjut. Terus, oke, masih ada 1, 2. Oke, oke, sudah 20 orang ternyata. Siap-siap ya. Saya buka mulai pertanyaannya. 1, 2, 3. Kita lihat siapa yang menjawab benar. Ini gampang sekali. Ini materi semester 1 ini. Wah, yang jawab betul hanya 2. Oke, lanjut. Kita lihat Lutfi. Next, pertanyaan kedua. Betul atau salah? Kita lihat. Menjawab 14 orang yang menjawab. Kita lihat 12 betul. Nice. Next ya. Pertanyaan ketiga. Kita lihat Lutfi lagi. Agak sedikit teori. Karena agak teori jadi agak panjang jawabnya. Waktunya.
Yang menjawab benar 8 orang. Patch sample dites. Kita lihat siapa yang jawab benar. Lutfi masih menjadi puncak pertama. Pertanyaan keempat. Nah, ini yang baru kita pelajari ya. Baru aja kita bahas. Setelah dilakukan uji normalitas, ternyata data tidak berdistribusi normal, maka uji analisis yang dilakukan adalah, gampang nih, oke. Yang menjawab benar 10, nice. Uji non-parametrik. Kita lihat siapa puncak klasemen, masih Lutfi, tipis dengan Dea. Pertanyaan terakhir, benar atau salah? Jika p-value lebih kecil dari alfa, maka hipotesis HA ditolak. Betul atau salah? Gampang ya. Yang menjawab salah, itu jawabannya salah ya, hanya 6 orang. Yang jawabnya benar itu 12. Oke, kita lihat siapa pemenangnya. Podiumnya juara 3. Johannes Elia, juara 2. Dea, juara 1 kayaknya Lutfi nih. Nah, benar. Oke, selamat buat Lutfi. Nanti bisa dapat kredit poin dari Dr. Sisil. Nice. Oke. Permainan usai, kita lanjut ke kuliah sekarang ya. Baik. Oke. Jadi sebelum saya menyampaikan materi, ini cukup penting buat teman-teman semua karena setiap kelas juga saya akan memberikan hal yang sama. Saya ingin tahu pendapat teman-teman di kelas gabungan kelas 37 ya, angkatan 37. Pada saat teman-teman mempelajari statistik gitu kan, yang sekarang kita pelajari ya, atau medlit nanti di semester 3, semester 2 gitu kan. Apa sih yang ada di pikiran teman-teman gitu kan, melihat statistik gitu kan. Apakah mungkin teman-teman melihat, aduh statistik kok susah banget ya, bingung ya gitu kan. Apakah teman-teman melihat gampang, apa namanya easy gitu kan. Jadi mungkin perwakilan 2 orang bisa kasih komentar pada saat melihat statistik apa sih yang dirasakan gitu. Mungkin siapa ketua kelas atau PJ-nya boleh kasih apa namanya? Atau Pak Lutfi tadi deh. Pak Lutfi. Ya, Pak Lutfi kan tadi podiumnya tinggi nih. Apa sih pada Pak saat Lutfi melihat sama yang lainnya not Pak Lutfi. yang melihat pada saat Dr. Lutfi melihat pelajaran statistik gitu kan, apa sih yang ada di pikirannya gitu? Boleh mungkin di-share apa namanya mindsetnya gitu ya. Mana tadi yang pemenangnya Dr. Lutfi atau Pak Lutfi, Mas Lutfi? Mana dia nih? Halo, halo, halo Pak, apakah ada suara saya? Oh ya ada. Gimana, Dr. Lutfi, pandangan atau kacamata perspektif melihat pelajaran statistik ini? Apakah mudah atau susah? Izin Pak, kalau menurut saya sendiri sebenarnya kalau untuk basic statistik itu mungkin tidak terlalu susah ya Pak. Seperti pertanyaan tadi kan mungkin itu masih ada di basicnya, tetapi mungkin untuk lebih lanjut lagi, misalkan untuk analisa multivariat dan lain-lain, untuk penelitian lebih lanjut itu menurut saya sendiri sih jujur itu lebih susah dibandingkan materi-materi kedokteran gitu Pak. Oke, baik. Thank you. Ya, jadi kenapa saya sengaja membuat gambar seperti ini? Karena gini, memang ada sebagian orang menganggap bahwa statistik susah, gitu kan. Tadi mungkin Dr. Lutfi apa namanya memberikan previewnya, gitu kan. Cara basic gampang, tapi kalau sudah masuk analisa, multivariat, bagian nanti ada apa namanya bahasanya konstruk lah, robust dan lain-lain gitu kan. Itu mungkin secara teori akan sangat susah. Tapi balik lagi teman-teman, saya ingin membuka wawasan teman-teman gitu kan. Sebenarnya nggak hanya statistik, semua mata kuliah menurut saya mungkin saya bisa salah gitu kan. Tapi menurut saya bahwa pada saat kita melihat sesuatu sudah susah duluan gitu kan, itu adalah akan berimpact kepada hasil ya, karena you are what you think. Jadi pada saat kita menganggap bahwa statistik susah nih, ya udah selamanya akan susah gitu kan. Padahal kita akan menghadapi statistik ini sampai nanti lulus. Sampai tesis juga kita akan pakai statistik toh, baik nanti pakai SPSS maupun Smart PLS. Jadi saya ingin membuka wacana
teman-teman semua di 37 terlepas dari statistik semua mata kuliah menurut saya gitu kan. Jadi kita sudah harus mengcapture bahwa apa yang kita hadapi adalah kita harus positive thinking ya. Karena you are what you think, pada saat kita sudah berpikir susah di awal, maka impact-nya juga akan susah. Jadi saya harapkan setelah kuliah ini, materi ini mungkin sedikit pembelajaran dari kami, bisa menambah wawasan teman-teman gitu kan, bisa menambah sedikit rasa cinta dengan statistik. Karena apa? Pada saat kita sudah cinta akan suatu hal, itu sudah pasti akan mencari lebih dalam. Ya, karena di perkuliahan S2 ini, di magister ini, biasanya dosen hanya memberikan gambaran secara general, gitu kan, tidak secara detail. Detailnya teman-teman bisa cari di Google, banyak sekali gitu kan. Sama juga nanti yang akan saya sampaikan, mungkin hanya sebagai general saja, tidak secara detail. Karena kalau detail nggak cukup waktu 1 jam. Ya, oke. So, kita akan bicara tentang Smart PLS. Apa sih Smart PLS gitu kan? Bahasa Inggrisnya Structural Equation Modeling dengan partial least square. Ya, jadi nggak usah bingung ya. So, jadi teorinya saya hanya membahas sedikit saja gitu kan. Ini adalah teknik analisis multivariat. Jadi macam-macam variabel ya. Ada variabel nanti ada independen, ada intervening dan lain-lain. Di mana dia akan melihat sebab akibat. Apakah variabel tadi yang tadi pertanyaan di Kahoot ya, independen mempengaruhi dependen atau enggak gitu ya. Sama SPSS juga seperti itu. Kan kita melihat menilai variabel yang mempengaruhi apakah variabel pertama atau independen mempengaruhi dengan variabel independen. Ya. Kemudian di industri statistik ya di akademisi statistik tadi saya katakan di awal bahwa menggunakan SPSS yang tadi Dr. Sil bilang bahwa secara zaman dulu lah ya, dengan ada lagi Smart PLS yang akan kita pelajari. Nah, selain Smart PLS ini juga di PLSM ini banyak, bisa pakai Amos, bisa pakai Risler gitu ya, bisa pakai GSCA dan Tetrad. Tapi yang sering digunakan di akademisi maupun di statistik lainnya adalah di Smart PLS. Ya, jadi ini adalah tentang structural equation modeling. Nah, kalau kita lihat SPSS zaman now ya, SPSS zaman sekarang, karena kan kita sudah tahu mungkin dari waktu kuliah kedokteran gitu kan, sudah pakai SPSS waktu mungkin kuliah di strata 1 selain kedokteran juga pasti pakai SPSS gitu ya. Nah, ternyata di data yang ada di Google Scholar Study from 95 sampai 2016 exposed by Robert Amundsen, ini tren penggunaan SPSS makin menurun. Ya, karena mungkin kompleksitas dari penelitian semakin rumit ya, banyaknya variabel yang harus diukur, di mana variabel itu tidak berdiri sendiri, dia ada indikator yang mempengaruhi, yang nanti yang tadi sedikit membahas pertanyaan Dr. Linda tadi, kenapa 103 gitu, karena ada indikator-indikator yang apakah dia mempengaruhi variabel atau tidak gitu ya. Kemudian memerlukan data berdisebut normal gitu kan, yang tadi kita bahas. Kalau nggak normal gimana, pakai parametrik gitu. Kemudian langkah pengujian yang rumit, harus menguji satu persatu. Nanti kita akan belajar di Smart PLS ini karena memang smart gitu kan. Jadi ujinya langsung tidak satu persatu, jadi langsung semuanya ya. Kemudian butuh banyak asumsi dan syarat seperti uji normalitas, multikolonialitas ya. Oke. Jadi ini adalah model regresi linear berganda yang tadi kita sudah pelajari. Apakah kepemimpinan dan kompensasi yang merupakan variabel independen, apakah dia mempengaruhi motivasi kerja atau tidak? Ini adalah variabel dependent. Ya, ini adalah model regresi linear berganda. Nah, model SEM ini dia biasanya bisa ya untuk menambah di variabel intervening atau mediasi. Ya, contoh misalnya apakah variabel kepemimpinan dan kompensasi mempengaruhi langsung kinerja pegawai atau tidak? Gitu. Atau misalnya apakah variabel kepemimpinan ini melalui variabel motivasi kerja mempengaruhi, jadi tidak langsung ya mempengaruhi kinerja pegawai atau tidak, gitu. Juga kompensasi. Nah, ini yang bisa kita lakukan analisa di model SEM. Oke. Nah, pertanyaannya pasti di kacamata teman-teman, lalu bagaimana kita membedakan, atau pada saat nanti aplikasinya di lapangan, apa yang harus saya pakai
gitu kan. Saya bikin contoh, misalnya bikin proposal tesis gitu ya. Kita ingin membahas tadi apakah motivasi mempengaruhi kinerja atau tidak gitu ya. Tapi analisis apa yang akan saya gunakan? Apakah regresi, apakah path analysis atau analisis jalur, ataukah SMPLS? Ya, ini dapat menjadi patokan bahwa untuk regresi ya fungsinya dan PET dan SMPLS ini sama-sama uji kausal. Artinya 3 analisis ini dia untuk menguji penyebab atau kausal ya. Apakah tadi variabel independen mempengaruhi dependen atau tidak. Ya, tapi bisa dilihat dari masing-masing tujuannya berbeda. Untuk regresi yang tadi kita belajar, regresi linear baik berganda maupun tidak berganda ya, ini hanya dapat memprediksi hubungan ya, tapi tidak bisa melihat sejauh mana determinan atau persentase dari pengaruh tersebut ya. Dengan variabel regresi dan path analysis ini observe ini artinya variabel ini langsung, misalnya variabel gaji itu kan langsung diukur pakai rupiah ya. Kemudian variabel misalnya panjang cm meter dan lain-lain itu langsung observe. Tapi kalau nanti kita belajar SMPLS ini, variabelnya bisa unobserved. Nanti saya kasih contoh, misalnya gini, ada variabel demografi. Nah, dia dipengaruhi oleh faktor indikator, misalnya gaji, tempat tinggal, gitu ya, jenis kelamin dan lain-lain. Ya, di mana tujuannya dia bisa memprediksi hubungan antara variabel independen dan dependen. Juga secara bersamaan dia juga bisa menilai seberapa jauh pengaruh tersebut atau determinan, ya persentasenya. Ya. Kemudian pengukurannya parametrik untuk regresi dan path analysis, dan SMPLS ini bisa parametrik dan non parametrik. Nah, di indikator ini bisa reflektif dan non formatif, saya nanti akan bahas sedikit ya, biar teman-teman juga tambah pengetahuan. Ya, ini contohnya, ini regresi. Ini contohnya regresi bahwa tujuannya dia hanya bisa memprediksi, gitu kan. Misalnya jika memang faktor iklan ini mempengaruhi penjualan, misalnya iklan ini angkanya 0,618. Jika ditambahkan Rp1 untuk mengiklankan, berapa prediksinya bisa meningkatkan penjualan? Seperti itu cara bacanya, ya prediksi. Ya, kalau ini determinan ini pakai Amos ya. Amos ini dia hampir sama dengan PLS gitu kan, tapi dia aplikasinya pakai Amos. Nah, dia hanya bisa melihat pengaruh determinan. Jadi seberapa besar pengaruh iklan terhadap penjualan. Kalau ini kan 0,559 artinya 55,9% pengaruh iklan terhadap penjualan. Seperti itu. Nah, kalau Smart PLS ini bisa secara langsung bisa menilai prediksi juga persentase besaran pengaruhnya. Ya, jadi hanya 1 kali analisis kita bisa membuka semua data. Ya, jadi nggak bolak-balik. Gitu. Inilah keunggulan dari aplikasi Smart PLS. Nah, sedikit teori lagi. Jadi adalah PLS ini teknik analisis statistik multivariat. Variabelnya macam-macam. Prediktif, ya untuk memprediksi, ya. Yang dapat digunakan untuk menganalisis beberapa variabel endogen. Nah, jangan bingung, endogen ini sama dengan variabel independen. Ya, tapi kalau di PLS bahasanya endogen dan variabel eksogen itu dependent, ya, atau model struktural. Nah, teorinya adalah dia untuk mengkonfirmasi teori pada hubungan antara variabel yang sudah memiliki dasar teori yang kuat atau theoretical testing. Ini adalah indikator dari angka pada saat kita melakukan analisa, ya. Nanti kita akan praktek lebih jelas lagi, di mana targetnya adalah 0,7. Sama kayak tadi ada KMO test, ya. Tadi kan ada benchmarking berapa sih minimum angka yang bisa di-accept, ya. Kemudian untuk memberikan rekomendasi hubungan antar variabel pada hubungan antar variabel yang belum memiliki dasar teori yang kuat. Jadi Smart PLS ini bisa digunakan baik untuk penelitian yang memang baru atau theoretical testing. Jadi pada saat teman-teman nanti misalnya ke residensi ke rumah sakit, melihat ada masalah baru yang belum pernah diteliti sebelumnya, bisa pakai PLS ini dengan ambang indikator minimal di atas 0,7. Atau pada saat nanti teman-teman
ingin mengangkat sebuah masalah gitu kan, dan masalah tersebut sudah pernah dipublikasi, pernah dilakukan gitu kan. Ini namanya exploratory. Ya, nanti ini bisa dikasih indikator 0,5 kalau nggak salah. Ya, yang ketiga, PLS dapat digunakan sebagai alternatif permodelan pada persamaan struktural yang dasar teorinya masih lemah. Ya. Dan terakhir, dapat diterapkan ke semua skala data baik rasio maupun data panel. Kemudian cukup banyak jalur yang dianalisis. Ya, tadi gambarnya variabel independen, apakah dia bisa pengaruh langsung ke variabel dependen atau melalui variabel mediasi atau intervening. Ya. Nggak usah banyak effort lagi, sekali klik nanti bisa keluar semua, nanti kita tampilkan. Kemudian tidak memerlukan normalitas. Ya, kalau tadi kan kita perlu melakukan normalitas data, ya kita ngecek tadi, kalau misalnya nggak normal pakai parametrik dan lain-lain. Ya. Dan ukuran sampel tidak harus besar, tapi secara teori tetap direkomendasikan 5 kali dari jumlah indikator dan dapat menganalisis variabel yang reflektif maupun formatif. Oke. Dari tadi kita bicara tentang indikator reflektif dan formatif itu apa sih? Ya, contohnya gini. Pada saat kita bicara atau memiliki variabel kondisi demografi, ya, di mana variabel indikator formatif ini ya adalah berperan sebagai penyusun, di mana masing-masing indikator ini variabel ya, kondisi demografi ini adalah indikatornya, ini tidak ada keterkaitan. Contoh misalnya tempat tinggal, orang kaya bisa saja pendidikannya tinggi, bisa saja pendidikannya rendah, jadi tidak ada hubungannya, ya. Atau misalnya orang yang pendidikannya tinggi bisa jadi pekerjaannya pengangguran, atau misalnya pekerjaannya direktur dan lain-lain. Ini adalah indikator reflektif. Nah, ini sering juga digunakan di PLS, ya. Kemudian indikator reflektif ini dia indikatornya berperan sebagai pengukur. Jadi kebalikannya, variabel ini sesuai dengan indikator yang memang ada keterkaitan. Ya, misal kepuasan pasien ini pasti dipengaruhi karena sesuai harapan. Setelah dia sesuai harapannya, pasien merasa senang. Setelah senang, dia akan kunjungan ulang jika sakit. Dan pada saat nanti dia sudah pulang, pada saat ada orang bertanya, baik keluarganya maupun tetangganya, dia akan menyebutkan, oke, rumah sakit tersebut bagus. Artinya ada loyalitas dia untuk kembali atau mempromosikan rumah sakit tersebut. Ya. Jadi ini adalah perbedaan sebagai tambahan pengetahuan teman-teman semua, bahwa di PLS ini kita bisa bermain di reflektif maupun di formatif untuk variabel dan indikator. Oke. Kemudian bicara variabel. Di variabel SEM ini ada dua, variabel laten dan variabel manifest. Nah, laten ini adalah variabel besar atau variabel utamanya. Contoh misalnya tadi kepemimpinan, X1 misalnya kepemimpinan ya. Nah, kepemimpinan ini indikatornya atau manifestnya misalnya komunikasi, atau misalnya keramahan gitu ya, atau misalnya empati ya, masuk ke kepemimpinan ya. Kemudian teorinya pada gambar ini masuk ke outer model jika hubungan variabel manifest atau indikator dengan variabel T-nya ini adalah X1, X2, X3 dan lain-lain. Ya. Kemudian tadi manifest di mana sebagai pembentuk variabel laten. Jadi ini yang tadi indikator ini sebagai pembentuk variabel ini. Ya. Ini adalah independen dan ini adalah dependent. Di mana di sini outer model untuk variabel laten endogen. Endogen tadi adalah dependent. Ya. Jadi kalau di Smart PLS ini ya, variabel independen kita sebut exogen, sedangkan variabel dependent kita sebut endogen. Ya. Oke, ini tadi sudah kita bahas. Nah, ini adalah framework yang biasa bermain di PLSM. Ya, ini jika saya ambil contoh yang tadi datanya Nur Cahyo tadi kita buka ya hasilnya, komunikasi, insentif, stres. Nah, ini adalah variabel ya tadi ya, variabel laten, ingat ya. Ya, yang tadi ini adalah variabel laten. Oke. Komunikasi, insentif, stres, ini adalah eksogen, ingat, yang mempengaruhi, dan performance, ini adalah variabel endogen atau dependent. Ya, kita lihat lagi. Ya, oke. Nah, ini adalah
framework pertama. Framework kedua atau kerangka, nanti teman-teman pada saat semester 2 akan menyusun proposal. Framework atau kerangka konsepnya tidak pakai variabel intervening. Jadi apakah komunikasi, insentif, dan stres mempengaruhi performance atau tidak? Gitu, cara bacanya. Nah, sedangkan kalau pakai variabel intervening atau variabel mediasi, cara bacanya apakah komunikasi dan insentif mempengaruhi secara langsung performance atau tidak? Oke, satu. Yang kedua, apakah komunikasi dan insentif mempengaruhi performance melalui stres atau tidak? Atau hubungan tidak langsung? Gitu. Nah, kita akan coba nanti pakai framework yang kedua, ya. Karena waktunya terbatas, kita pakai framework yang kedua. Oke, kita masuk ke langkah analisis. Setelah kita bicara teori, yang pasti mungkin teman-teman juga bisa buka atau bisa cari di Google, banyak sekali teori-teori tentang Smart BLS. Saya pun dapatnya dari YouTube, dari Google, ya. Jadi teman-teman nanti setelah ini bisa langsung buka, cari teori yang lebih detail lagi. Jadi kami hanya memberikan secara gambarannya, secara general saja. Yang paling penting adalah ini yang sering dilupakan teman-teman di akademisi pada saat menerima data mentah. Ya, data mentah artinya pada saat teman-teman sudah melakukan atau akan melakukan penelitian di rumah sakit atau di tempat lain, gitu kan ya. Pertama adalah kita harus mengcoding dulu indikatornya, karena kan pada saat teman-teman mengirimkan formulir survei ya yang pakai skala Likert, nanti saya kasih contohnya, itu pastinya teman-teman akan menerima data mentah, data raw data ya. Lebih enak memang pakai Google Form, jadi tidak manual lagi, tidak ngetik lagi di Excel, jadi dari Google Form bisa langsung convert ke Excel ya. Oke, saya kasih lihat contoh kuesioner. Nah, contoh kuesioner ini yang digunakan Nur Cahyo juga, standarnya kan kita pakai skala Likert ya, di mana biasanya ada 5 respon, sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Ya, dan identitas responden untuk nanti analisis deskriptifnya. Ya, nah ini yang tadi saya bilang variabel manifest dan laten. Ini adalah variabel laten gaya kepemimpinan, di mana indikatornya, ya, indikatornya akan gaya kepemimpinan ada gaya demokratis, ada gaya otoriter, ya, ada gaya liberal, ya. Ini nanti yang akan kita olah, ya. Apakah indikator ini mempengaruhi ke variabel atau tidak, ya, gitu. Yang tadi unobserved variable, ya. Yang kedua kita lihat komunikasi. Komunikasi ini, ingat, ini adalah variabel di mana dia dipengaruhi oleh indikator-indikator. Apa saja? Komunikasi dari atas ke bawah, komunikasi dari bawah ke atas, di mana dia masing-masing pun ada pertanyaan. Nah, ini yang nanti akan kita olah yang tadi, kalau kita pakai path analysis yang tadi kita contohkan di SPSS kan ada rotated ya, kita putar. Nah, ini sama, tapi beda nanti ini akan lebih mudah karena kita bisa langsung hapus di tempat, ya. Kemudian yang ketiga, insentif. Insentif ini variabelnya, kemudian ini adalah indikatornya, masalah insentif dan lain-lain. Ya, terakhir stres kerja, ini indikatornya, dan terakhir ini performance harusnya. Oh, performance ini beda form survei ya. Jadi ini adalah contoh form survei. Oke, kita kembali ke sini. Kita kembali ke tabulasi data. Nah, saya pakai datanya tadi Cahyo. Nah, pastinya teman-teman setelah menyebarkan form melalui Google Form atau manual ke rumah sakit atau sampel responden akan menerima data seperti ini, ya. Tadi kan sex, age, education ya untuk data deskripsi analisis, kemudian variabelnya ya, leadership, kemudian komunikasi, insentif, stres, dan lain-lain ya. Nah, ini teman-teman harus mengcoding terlebih dahulu. Ini yang sering dilupakan mahasiswa-mahasiswa. Jadi bagaimana cara codingnya? Sangat mudah, pastinya ini juga sudah teman-teman pelajari di SPSS.
pada saat pengcoding misalnya seks 1 laki-laki 2 perempuan ya, age juga dibagi di coding, education dan work relation. Nah, kemudian untuk variabelnya ini yang paling penting ini adalah angka-angka skala Likert. Komunikasi jawabannya 5, ada yang jawab 4, ada yang jawab 4 ya. Nah, ini kita harus kita coding dulu menjadi komunikasi ini kita anggap saja X ya. Komunikasi kita coding menjadi X1 komunikasi. Oke. Ini kalian bisa main di di Excel dulu. Kemudian insentif X2 ya. X2 insentif. Oke. Kemudian stres X3 ya. X3 stres. Oke. Yang terakhir performance sebagai variabel endogen atau dependent ya. Kita kasih kode Y performance. Baik. Setelah kita sudah lakukan coding, kita kembali lagi ke sini. Nah, ini nanti kita akan meneliti apakah komunikasi, insentif, dan stres mempengaruhi performance atau tidak. Seperti itu ya, conceptual framework-nya. Nah, kembali ke skala Likert, sedikit pengetahuan juga buat teman-teman. Biasanya peneliti akan membuat pertanyaan, baik pertanyaan positif maupun pernyataan negatif. Ya, kalau pernyataan positif, dia angkanya yang sangat tidak setuju atau yang negatif itu angkanya kecil. Yang positif paling besar. Sedangkan pernyataan negatif sebaliknya. Contoh misalnya, suster di Polirawat Jalan ini ramah. Setuju, sangat tidak setuju, itu kalau setuju adalah 5 nilainya. Ya, jadi jangan salah teman-teman ya. Pada saat nanti membuat skala Likert di form survei. Ya, senang kali Mbak. Oke. Berapa? Sebentar, ada yang bocor. Baik. Nah, di Smart PLS sekarang itu sudah keluar versi yang 4. Nah, ini bukan iklan ya. Jadi teman-teman boleh download di yang gratisan. Kalau di gratisan itu dia versinya student itu hanya 30 hari kalau nggak salah. Kalau saya pakai yang versi 3. Ya, saya sudah punya versi 3. Jadi ini tutorial untuk bagaimana cara download Smart PLS yang versi 4 ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan video di layar. Jadi buka di Google seperti biasa. Ketik Smart PLS. Teman-teman bisa ikutin sekarang juga. Nanti akan keluar panduan apakah ingin di-download. Nanti biasa ada keterangan accept cookies atau tidak. Nanti accept saja. Nanti pilih laptop atau PC teman-teman apakah Mac atau Windows. Terus disesuaikan. Jika memang Windows, pilih yang Windows minimum 64 bit. Jadi lihat lagi spek dari komputer teman-teman ya. Kalau Apple ya Mac, ya kliknya Mac. Nanti dia akan download .exe. Setelah download, setelah komplit, dia akan otomatis running proses installnya. Nah, nanti yes saja, semuanya di yes, klik yes saja. Di yes saja. Setelah selesai, next lagi. Nanti dia akan
minta folder penyimpanan. Jadi klik terserah mau di My Dokumen, mau di My Komputer, terserah. Setelah itu klik dua-duanya, Run dan Create Desktop, nanti Finish. Oke, that's it. So sangat mudah downloadnya. Nanti dibuka, nanti dia akan ada pilihan student, professional license, atau free 30 hari. Gitu. Jadi teman-teman bisa pilih student, free, tapi pastinya karena free terbatas fasilitasnya ya, atau fungsinya. Kalau yang free dibuka semua tapi hanya 30 hari. Ya. Dia buat coba-coba yang free 30 hari nggak apa-apa. Masukin alamat email karena nanti kode untuk bukan crack ya, kode license-nya akan dikirim melalui email. Dan email ini juga menjadi tanda kalau misalnya memang nanti double email, sudah pernah register, nggak bisa lagi. Gitu ya. Kalau mau dapat gratisan lagi ya create email baru, gitulah kurang lebih. Ya. Nanti setelah register akan dapat konfirmasi nomor atau angka license-nya. Oke, nanti kodenya akan dikirim melalui email, tinggal di copy paste untuk memasukkan kodenya ke Smart PLS-nya. Oke, konfirmasi token ya, mandatory. Oke, ini sudah masuk, sudah oke, tinggal start usage. Ya. Ini ada tanggal expire-nya yang 30 hari itu. Oke, jadi demikian cara download dan cara membuka pada saat teman-teman mau daftar secara gratis. Ya, tapi kalau misalnya memang teman-teman mau beli yang asli, silakan ada di Topet banyak ya. Saya tidak merekomendasikan yang bajakan, tapi yang bajakan pun banyak, hanya 50.000 ya. Saya pakai yang versi 3. Oke, balik ke rencana atau kerangka konsep yang akan kita analisa ya. Hipotesanya nanti adalah pengaruh komunikasi ke performance, pengaruh langsung insentif ke performance, dan pengaruh langsung stres ke performance. Seperti itu ya nanti analisanya. Nah, setelah kita punya data tabulasi data yang tadi yang di Excel, ya kita sudah punya variabel, kita sudah punya indikator, ya bagaimana urutan ujinya, ya karena kita harus tetap mengikuti aturan agar hipotesa ini berjalan dengan baik. Oke, kita bagi dua, atau di PLS ini dibagi dua, ada outer model dan inner model. Ya, outer model atau measurement model, kita harus menilai uji validitas konvergen. Dilihat dari angka AV. Ini jangan bingung, nanti ini hanya teori, nanti kita akan praktek lebih mudah. Yang kedua, uji validitas diskriminan, kita akan melihat Fornal Larker dan cross loading. Ketiga, uji reliabilitas, kita melihat composite reliability dan Cronbach alpha, hampir sama dengan SPSS ya, ada Cronbach alphanya. Dan yang keempat adalah uji konstruk formatif. Setelah kita selesai melewati outer model, baru kita akan menganalisa inner model. Ya, di mana kita melihat pengaruh masing-masing variabel ini sudah bermain di variabel ya, pengaruhnya. Ya, kita bisa lihat di R-square. Nanti sama, di SPSS juga kan melihat pengaruhnya kan di angka R-square ya. Kemudian jalur koefisiennya, seberapa linear dia jalurnya antara tadi endogen ke eksogen. Kemudian T statistik melalui bootstrapping, predictive relevance, dan model fit. Ya. Oke. Nah, kita akan mulai. Ini adalah contoh sudah sudah jadinya. Kita akan mulai. Saya buka dulu aplikasinya. Saya pakai yang Smart PLS versi 3. Masih loading.
Versi 3 adalah tampilan seperti ini. Sebenarnya versi 4 juga sebenarnya sama, hanya tampilan saja berbeda. Tapi versi 4 itu lebih gampang dipakai. Untuk merapikannya lebih gampang setahu saya. Nah, sebelum kita merunning data yang tadi, kita buka dulu. Nah, ini yang perlu teman-teman ingat juga, bahwa yang bisa diterima, tanda kutip, data upload Excel ke PLS adalah Excel yang CSV delimited, koma delimited, ya. Kita contohkan seperti ini. Ini adalah data ya, data yang tadi sudah kita coding, ya. Kita copy dulu ke form Excel baru, biar data masternya tetap ada ya. Karena kalau terjadi crash, teman-teman masih punya data master untuk bisa punya backupnya, ya. Kita paste di tempat baru, Excel baru. Nah, kalau formatnya Excel seperti ini nggak akan bisa masuk ke Smart PLS. Jadi harus kita convert dulu ke CSV, delimited, ya. Jadi caranya file, save as, kemudian ya kita taruh di mana terserah foldernya, ya. Saya taruh di sini. Data latihan 37 gabungan. Oke. Nah, di sini teman-teman harus rubah save as type di CSV, delimited. Jadi PLS itu hanya bisa menerima data CSV, delimited atau data not text file, ya, text file yang di note itu ya, notepad ya, text file. Jadi kalau Excel biasa atau Word atau PDF itu nggak akan masuk. Jadi saya pakai CSV, delimited, ya. Save, yes saja. Oke, ini sudah. Jadi kita punya data ya, data latihan 37 gabungan yang sudah formatnya Excel CSV, delimited. Oke. Kembali ke layar Smart PLS. Caranya bagaimana? Mungkin teman-teman yang sudah download yang versi 3 atau versi 4 bisa ikut saya. New project, diberikan judul latihan 37 gabungan. Ya. Oke, dia otomatis akan membuat judul, dan ini ada bacaan double click to import data, ya. Double click. Tadi kita taruh datanya di sini. Nah, ya kan, hanya ada CSV saja gitu ya. Jadi ambil, klik double click, dia akan otomatis di sini membuat nama. Oke. Baik. Nah, kalau dia warnanya hijau, ya, artinya ini datanya sudah valid, sudah benar. Jadi ada 96 data sampel, ya. Berarti ini datanya sudah bisa dianalisa. Oke, ini langkah pertama. Dan seperti yang tadi saya katakan bahwa Smart PLS ini dia sudah langsung bisa mengeluarkan angka min-nya berapa, angka medianya berapa, min max-nya berapa, ya, standar deviasinya. Ya, tanpa melakukan seperti tadi di SPSS kita harus klik satu-satu, ini dia sudah langsung keluar. Ya, excess kurtosis, squamous, dan lain-lain. Ya. Kenapa ini tanda tanya? Karena edukasinya hanya ada satu. Ya. Angkanya hanya 2 ya, makanya dia tanda tanya karena nggak ada excess kurtosis dan squamous, nggak masalah karena kita akan mencari variabel. Oke, langkah kedua adalah kita buat kerangka kerjanya, ya. Oke, caranya adalah double klik di latihan 37 ini ya, yang gambar biru ini ya, nanti dia akan otomatis ke halaman bawah, ya. Oke. Ini adalah kerangka kerja kita atau konsep kerja kita, ya. Di sini untuk merubah warna, font, ya, merapikan dan lain-lain. Ini bisa dihilangkan, bisa dikeluarkan ya. Di toggle sidebar. Ya. Oke, bagaimana caranya? Kita ingin menganalisa tadi, kan kembali ke sini ya. Kita mau lihat, kita mau menilai apa sih? Komunikasi, insentif, stres menjadi variabel endogen, eksogen,
untuk apakah dia pengaruh ke performance atau enggak. Ya, jadi komunikasi, ya caranya klik kiri, kemudian disorot, cari sampai komunikasi ya. Ini indikatornya, tekan di keyboard teman-teman shift, klik kiri. Ya. Kemudian di-drag, ditarik ke lembar kerja. Selesai. Itu caranya ya. Saya ulang ya. Saya ulang. Klik kiri di indikator yang mau kita analisa, kemudian di scroll ke bawah, cari sampai selesai, ketik shift di keyboard, kemudian klik kiri, tarik atau di-drag ke lembar kerja. Oke. Nah, tadi kita sepakat tadi komunikasi adalah X1. Caranya kita merubah, kalau ini kan nama defaultnya kan latent variable ya. Caranya klik kanan, kita rename. Ya, X1 komunikasi. Oke, dia berubah langsung. Ya, kita mau rubah warnanya boleh, tapi nanti saja. Ya, oke. Yang kedua, variabel kedua adalah tadi insentif ya. Insentif sama caranya, insentif 1, kemudian kita scroll down, klik tekan shift sampai insentif 3, kita tarik ke tengah. Oke. Sudah. Variabel 2 sudah kita masukkan, kita rubah di rename, klik kanan, X2 insentif. Insentif. Oke, oke. Yang ketiga sama stres. 1 sampai berapa nih indikatornya? Ada 30 indikator ya. Kita tarik ke lembar kerja. Oke. Udah, kita rename. X3 stres. Oke. Yang terakhir adalah indikator performance sebagai variabel dependent. Sama, klik kiri, kemudian scroll down sampai bawah, shift, klik kiri lagi, di drag. Oke. Sudah selesai, kita membuat gambar di kerangka. Selanjutnya adalah kita rapikan. Karena nanti ini akan di teman-teman letakkan di paper atau di tesis teman-teman ya. Baik. Nah, ini yang tadi bisa kita atur apakah ini posisinya mau di kanan, di atas, di bawah ya. Ini misal di atas, ini di bawah, ini di kanan gitu ya. Biasanya kalau variable yang dependent itu di kanan ya, biar rapi gitu ya. Ini sama, ini bisa diatur, di align. Nah, kalau warnanya masih merah, ini belum bisa dianalisa ya. Ini masih gantung. Maka bagaimana caranya? Kita buat koneksi. Kita buat connection di sini. Ada bacanya connect. Sebentar saya flow dulu. Oke. Nah, caranya kita klik tombol connect. Oke. Di X1 kita akan tarik ke sini. Ya. Sorry. Saya hide dulu. Di connect di X1 tarik ke sini ya. Klik di X1 tarik ke latent variable 1 tadi performance ya. Kita belum ganti, kita belum rename. Performance kita kodenya Y. Performance. Kemudian yang X2 sama connect, kemudian kita tarik ke sini. Dan yang ketiga stress kita tarik ke sini. Nah, kalau warnanya sudah biru, berarti sudah bisa dianalisa. Oke. Nah, ini supaya rapih nanti kita bisa hide ya. Kita umpetin, klik kanan, kemudian hide indikator. Oke, dia lebih rapi dia. Ini juga kita hide, kita hide, kita hide. Karena nanti ini akan bisa kita screen capture untuk menjadi lampiran di tesis teman-teman. Gitu ya, contohnya kayak gini. Bagaimana caranya? Klik kanan, export as image to file. Ya. Misal kerangka
konsep. Di sini kita simpan ya, kerangka konsep latihan. Oke, kita buka, munculnya. Nah, ini nanti di copy paste ke tesis teman-teman, ya, atau ke jurnal. Oke. Nah, ini udah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita mulai menganalisa, gitu. Cara analisanya adalah calculate, kemudian PLS algorithm, ya. Ini biarkan saja defaultnya, ya, 300 dan stop kriterianya 7. Kemudian start calculation. Sudah selesai. Langkah pertama, kita menguji outer model. Nah, kita kembali ke teori. Kita akan melihat uji validitas konvergen. Kita melihat angka AV-nya atau outer loading. Ya. Bagaimana caranya di sini? Ya. Nilai AV. Nah, hebatnya Smart PLS ini, teman-teman tidak usah ngelihat lagi atau catat lagi, atau pusing-pusing lagi memindahkan ke kertas ya. Jadi pada saat angkanya merah, ini harus dihapus, gitu. Karena dia sudah menghitung sendiri, menganalisa sendiri pada saat di angkanya merah, maka dia harus dihapus. Ya, oke. Ini adalah angka AV. Kemudian kita lihat di auto loading. Nah, ini yang tadi kita bicara di SPSS ini adalah di rotate ya. Tadi kan yang di bawah indikator atau 0,7 itu dihapus ya, karena indikator itu tidak relevan. Ya. Ini kan banyak merah nih, ya. Ini yang nanti akan teman-teman hapus, gitu, di kerangka kerja. Ya, karena ini yang merah-merah ini kategorinya di bawah 0,7. Karena tadi kita kembali ke teori untuk nih, menurut Jogianto, Haryono, Sarwono, indikator dinyatakan valid apabila nilai overloading indikator tersebut lebih dari 0,7. Bisa kita lihat di sini di layar. Yang merah-merah ini di bawah 0,7 pastinya. Ya. Dan teman-teman nggak usah pusing lagi ngelihat satu-satu sampai jarang matanya karena dia sudah warnanya sudah merah. Ya. Saran saya untuk nanti kita menghapus di kerangka kerja, teman-teman harus ekspor dulu ke Excel. Nah, kalau yang versi student tadi, teman-teman nggak bisa ekspor ke Excel karena terbatas. Tapi kalau versi tadi yang free 30 hari itu bisa. Kalau saya punya karena sudah full license, saya bisa ekspor ke Excel. Nah, tujuannya apa? Ini supaya pegangan kita untuk menghapus nanti, ya. Oke, saya simpan di sini. Ini PLS Algo. Nah, dia mau ekspor. Sudah? Nah, ini nanti hasilnya sudah kelihatan semua. Yang merah-merah ini teman-teman hapus. Ya. Ini saran saya saja karena ini ya terserah dari teman-teman caranya bagaimana untuk mempermudah. Kalau saya biasanya saya kasih warna supaya nggak bingung. Ini nanti yang akan saya hapus soalnya. Ya. Kalau tadi kan Dokter Sisil tulis ya, apa yang dihapus nih gitu kan? Mana yang angkanya di bawah 0,7 gitu ya. Kalau ini sudah enak, sudah ada angka warna merah. Ya. Ini saya warnakan dulu supaya saya nggak bingung. Pada saat saya hapus ya, saya biar gampang. Ini kemudian ini artinya indikatornya tidak mendukung tanda kutip ya. Ya, saya lihat biar gampang. Ini saya akan hapus. Kemudian ini. Oke. Kemudian stresnya. Stresnya ini terus dihapus yang merah-merah. Kemudian masih ada
Oke. Nah, ini akan jadi patokan kita untuk menghapus, teman-teman. Ya. Baik, sekarang kita kembali ke kerangka kerja. Balik nih yang tab atas ya. Nah, ini kita keluarkan kembali karena ini akan kita hapus ya. Show indikator ya. Oke. Ini kan udah ada angkanya nih ya. Kita satu-satu ya tadi ya. Komunikasi. Ini kan variabel indikator komunikasi. Kembali ke tadi ke Excel. Mana komunikasi yang kita hapus? Oke. Komunikasi 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke. Kita lihat. Nah, ini harus dibesarkan sedikit. Biasanya dia urutannya sesuai nih. 1, 10, 11, 12 gitu ya. Ini berarti yang 12 ini, yang 11 ini berarti nomor 3 nih. Kita lebarkan saja, betul kan? Ini pasti 12 gitu ya. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 11 sampai 16 ya. Kan mudah. Ya, teman-teman. Nanti ini dihapus. Ya, kita buka dulu sampai 16. Oke. Jadi caranya klik kiri, tekan tab tekan keyboard control CTRL ya. Kemudian klik kiri lagi ya. Biar nggak satu-satu. Sebenarnya satu-satu bisa. Misalnya nih, klik kanan nih, komunikasi 11, klik kanan, delete. Bisa. Tapi kan lama. Biar cepat kan, klik kiri, kemudian kontrol, klik, 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 baru udah semua, klik kanan, delete. Gitu, lebih cepat ya. Oke, komunikasi sudah kita hapus. Yang kedua adalah insentif. Insentif itu, oh sorry, komunikasi masih ada nih. Yang merah, 456. Oke, komunikasi 456 harus kita hapus. Dia setelah 23. Berarti di sini. 4, 5, 6. Oke. Nah, kita hapus. Klik kanan, klik kiri, klik kiri, klik kiri sambil di kontrol, klik kanan, delete. Selesai. Oke, komunikasi sudah habis. Yang merah-merah sudah kita delete, yang di bawah 0,7 sudah kita delete. Lanjut ke insentif. Insentif kita keluarkan dulu. Ini kita rapikan dulu. Oke. Angkut ke atas biar gak menu-menuhin. Kita buka show lagi. Oke. Insentif mana yang kita hapus? 10, 11, 12. Oke. 10, 11, 12. Betul ya? 10, 11, 12. Klik kanan, delete. Kemudian insentif 3. Klik kanan, delete. Insentif 7, 8, 9. Insentif 2 ya. Nih, typo aja di data master nih. 7, 8, 9 sama 2. Oke. 7, 8, 9 dan sini. Ya, klik kanan delete. Selesai, rapikan lagi. Belah. Ya. Terus stres. Stres kita buka lagi show. Nah, karena stres agak banyak ya. Mana yang kita hapus? Stres 1, 10, 11. 1, 10, 11. Klik kanan delete. Kemudian 15, 16. 15, 16. Kemudian 18 dan 2. 18 dan 2. Kemudian 23 dan 3. 23 dan 3. Oke. Dan 4 sampai 9. Oke. 4 sampai 9. 4 sampai 9 kita delete semua. Nice. Kita sudah semua, kita rapikan. Baik. Kemudian performance. Kita lihat performance mana yang kita delete. 10, 13, 16, 17. Kita unhide, show ya. 10 itu di bawah 1 pasti ini. Oke, 10 kemudian 13 di sini pasti. Oke, kemudian 16, 17 lengkap 2, 16, 17 betul. Kemudian 9 paling bawah. Tuh. Oke, jadi kita hapus, klik kiri kontrol. Oke. Klik kanan, delete. Rapikan dulu.
Selesai. Nah, ini adalah analisis pertama, ya. Kita analisa lagi apakah masih ada angka yang di bawah 0,7 atau tidak dalam cross loading-nya. Calculate lagi, PLS algorithm lagi, ya. Start calculation lagi, kita lihat. Oh, untuk AV-nya sudah hijau semua. Bagaimana cross loading-nya kita lihat? Outer loading, sorry. Oh, masih ada yang merah, ya. Masih ada yang merah di performance berapa nih? Performance 12 gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa tadi performance 12 hijau? Gitu kan? Kenapa sekarang berubah merah? Kenapa turun dia? Ya betul, karena gini, masing-masing indikator ini yang tadi saya katakan bahwa dia saling mempengaruhi antara indikator satu dengan yang kedua dan selanjutnya. Ya pada saat satu dihapus, maka dia akan istilahnya kehilangan tadi, kehilangan temannya. Ya, jadi akan menjadi tidak berkorelasi lagi, berkorelasi kembali gitu. Makanya tadinya performance 12-nya tadinya hijau menjadi turun angkanya ya karena itu, karena sudah kita hapus apa namanya? Indikator lainnya. Ya, kita lihat hanya performance 12 yang kita hapus. Oke, jadi bisa langsung kita hapus di performance 12. Betul ya? Oke, performance 12. Nice. Oke, performance 12. Apa tadi? Posisinya ada di di bawah 11. Iyalah, di bawah 11 pasti. Oke, ini. Baik, ini kita delete. Ya. Kemudian kita calculate lagi. 3 kali calculate berarti ya. Kita pastikan semua indikator outer loading-nya di atas 0,7. Kita lihat outer loading di sini ya, di final result. Oh, masih ada ternyata performance 11. Nah, tadi setelah kita menghapus performance 12, ternyata performance 11 turun. Kita hapus lagi. Ya. Performance 11 tadi ya. Oke. Performance 11, kita delete. Kita analisa lagi. Ya, keempat kali berarti. Start calculation. Kita lihat hasilnya, outer loading. Nice, sudah hijau semua. Ya, sudah hijau semua berarti semua indikator sudah di atas 0,7, berarti sudah valid. Ya. Balik ke teori. Oke. Ini adalah yang sudah saya sudah saya copy paste ya. Ini hasilnya ini. Oke. Ini namanya uji validitas konvergen. Berarti untuk faktor overloading ya sudah valid, sudah bisa melihat ke angka nilai AV ya. Nilai AV adanya di mana? Adanya di sini. Kalau kok overloading sudah hijau, biasanya AV juga pasti akan hijau. Lihatnya di construct reliability and validity. Ya, ya kan? Ini patokannya adalah di atas 0,5 kalau nggak salah ya, betul. Jadi AV adalah nilai yang dimiliki oleh setiap variabel, di mana variabel dikatakan valid apabila memiliki nilai AV lebih dari 0,5. Ya, ini jelas bisa kelihatan di sini di atas 0,5 semua. Oke, jadi sudah valid. Ya, outerlink sudah, AV sudah. Yang kedua adalah uji validitas diskriminan menggunakan Von Larker dan cross loading. Ya, yang mana? Oke. Ini, yang cross loading ini bisa lihat di sini. Cross loading. Ini kita save dulu ya. Yang kedua, ini kan sudah bersih ya, kita save lagi. Dan gabungan PLS Algo. Supaya nanti enak kita carinya. Ya. Di sini nih. Di sini adalah namanya overloading. Ya. Nah, ini yang nanti teman-teman copy paste ke ke ini ya, ke lembar tesisnya atau jurnal. Ya. Seperti ini. Oke. AV sudah valid, kemudian setelah kita melalui uji validity, kita uji reliability di composite reliability, ya. Kita melihatnya di Von Larker dan cross loading. Nah, lihatnya di bahwa Von Larker criterion adalah nilai korelasi antar variabel itu sendiri. Jadi nilai asesmennya tidak boleh lebih kecil dari nilai yang lain. Ya, kita lihat di sini Von Larker. Von Larker.
Nah, nih, Fornalaker lihatnya di discriminant validity. Jadi angka ini tidak boleh lebih kecil daripada angka itu sendiri, ya. Jadi kayak ini kan, X2 dengan X2, ini kan ngelihatnya bacanya adalah yang kolom atas dengan bawah, ini harus lebih besar dibandingkan kolom variabel yang lain atau indikator yang lain, ya. Stres dengan stres 0,8, yang lain kan lebih kecil, ya. Oke, performance dengan performance yang lain lebih kecil. Jadi artinya data ini sudah valid dan reliable. Ya. Kemudian yang kedua adalah cross loading, di mana cross loading adalah korelasi antara indikator dengan variabel. Cross loading bisa lihat di sini. Ini teman-teman bisa copy paste tadi ke Excel ya. Ini sudah saya copy paste, hasilnya seperti ini. Jadi ditandakan, ditandain ya cross loadingnya. Kalau kita lihat di sini, angka cross loadingnya di sini ya. Komunikasi dengan komunikasi, karena nanti ini akan dibaca oleh pembimbing ya, insentif dengan insentif gitu ya. Seperti itu contohnya. Nah, ini sudah saya pindahkan ke sini. Jadi artinya indikator yang harus mengukur variabel korelasinya harus lebih besar. Ya. Jadi misalnya komunikasi dengan komunikasi ini angka 0,76 pasti lebih besar dari variabel yang lain. Ya, bisa dilihat kan? Lebih besar lagi. 0,76 lebih besar dari yang lain, ya kan? Lihat deh. Sama nih. Insentif juga gitu. Ini akan lebih besar dari yang kanan dan yang kiri. Gitu cara bacanya. Ya. Oke. Setelah kita melakukan tes diskriminan, lanjut ke uji reliabilitas dengan melihat Cronbach alpha. Ini sama dengan SPSS, ini ada patokannya. Berapa sih angka Cronbach alpha gitu kan ya. Cronbach alpha-nya di sini. Ya. Nilainya 0, di atas 0,7. Ya. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa seluruh variabel telah memiliki nilai Cronbach alpha dan composite reliability di atas 0,7, berarti sudah reliable dan valid. Artinya data ini sudah bersih, sudah matang, sudah bagus untuk dianalisa. Gitu. Ya. Jadi langkah untuk menguji outer ini ya sudah hampir selesai. Nah, sedikit tambahan pengetahuan buat teman-teman juga bahwa PLS ini kan berbasis studi prediksi. Ya. Jadi ada variabel atau variabel ini harus kita pastikan memang cocok untuk diujikan atau untuk kebaikan model, ya, di mana bisa melihat dari R square, Q square, SRMR, GOV, PLS predict dan robustness check, ya, sehingga kita masuk ke inner model. Karena tadi kita sudah melewati outer model, ya, sekarang kita akan menganalisa inner model. Oke, nah inner model ini tadi kita bahas bahwa kita melihat seberapa pengaruh variabel laten independen terhadap variabel dependent. Ya, caranya bagaimana di bootstrapping dan blindfolding. Tadi sudah kita lakukan PLS algorithm, kita lakukan analisa yang kedua atau inner model di calculate, kemudian blindfolding untuk melihat nilai selanjutnya. Ini blindfolding untuk melihat Q square. Kalau kita mau melihat R square, kita ke sini lagi, calculate bootstrapping. Bootstrapping ini untuk melihat nilai R square. Nilai p-value, ya. Oke, kita kembali ke sini. R square adalah yang tadi dapat digunakan untuk melihat pengaruh variabel laten independen ya. Jadi seberapa besar pengaruh tadi komunikasi, kemudian insentif, stres dengan si performance ya. Dari hasil yang sudah kita analisa, nilainya 0,20 ya. Di mana 0,20 ini berdasarkan teori dari yang disampaikan Haryono dan Sarwono bahwa ada 3 pengukuran R square, yaitu 0,67 atau tinggi, 0,33 atau moderat, dan 0,19 atau rendah. Nah, ternyata hasil R square-nya si pengujian ini adalah 0,210, artinya sebesar 21% model mempengaruhi performance. Ini sebenarnya moderat ya, tidak rendah, tidak tinggi, tapi moderat.
ya. Jadi variabel ini mempengaruhi performance diantaranya adalah komunikasi, insentif, dan stres. Jadi pengaruh 3 variabel tersebut terhadap performance hanya 21%. Sisanya mana? Sisanya otomatis yang tidak kita teliti. Ya. Jadi nilai L-score-nya dikategorikan tentang rentang moderat mengacu pada kriteria yang tadi. Ya. Jadi variabel dalam model memiliki pengaruh moderat terhadap variabel terdampak. Gitu. Ya. Oke. Kita kembali ke sini. Ke Q-square yang kedua, analisis Q-square atau kita bisa lihat di blindfolding. Ya, kita bisa melihat di sini hasilnya adalah menggambarkan predictive relevance. Predictive relevance itu apa? Itulah suatu uji yang dilakukan untuk menunjukkan seberapa baik observasi yang dihasilkan. Ya, dengan menggunakan blindfolding dengan melihat nilai Q-square. Nah, di sini Q-square-nya adalah 0,14. Ini artinya lebih dari 0. Nah, berdasarkan teori, jika memang nilai Q-square lebih dari 0, bahwa menggambarkan model memiliki predictive relevance yang baik. Jadi artinya prediksi atas ukuran variabel independen dengan dependen itu baik. Ya, jika memang lebih dari 0, sedangkan ini adalah 0,114. Oke, jadi ini kita bisa katakan, kita bisa analisa bahwa data ini memiliki predictive relevance yang baik. Oke, kemudian kita melihat dari yang tadi fit model. Nah, fit model ini artinya apakah model ini fit untuk dilakukan analisa. Ya. Nah, berdasarkan teori lagi untuk Smart PLS ini biasanya orang-orang akan mengambil nilai angka SRMR ya atau Standardized Root Mean Square Residual. Karena apa? Jika memang kita mengambil angka NFI atau North Fit Index, dia angka benchmarkingnya harus di atas 0,95. Ya, sedangkan agak sulit dalam kita menganalisa melalui Smart PLS mendapatkan angka yang tinggi, selalu di bawah 0,7. Makanya saya sarankan pada saat nanti penelitian menggunakan Smart PLS, gunakanlah angka SRMR. Ya, karena menurut Karin Smermelech ini tahun 2003 nilai ambang batas SRMR ini 0,08 sampai 0,05 sampai 0,1 itu masih acceptable, ya, bahwa model yang kita analisa adalah fit. Ya, lebih bagus lagi jika memang dia di bawah 0,05 gitu kan. Tapi kalau di atas 0,05 sampai 0,1 itu juga masih bisa diterima, itu acceptable fit. Ya. Ini adalah hasil dari inner model atau fit summary. Cara lihatnya di algoritma yang tadi ya. Algoritma yang tadi, fit summary, model fit ya. Kita lihat kan model fitnya nih ya 0,68. Sedangkan SRMR-nya masih acceptable 0,087. Karena kalau kita pakai nilai NFI ini agak sulit diterima karena dia minimumnya harus tadi di atas 0,95 ya. Oke. Itu sudah melakukan analisa inner model. Selanjutnya adalah path coefficient untuk melihat seberapa jauh pengaruhnya, apakah negatif atau positif. Ya, ini bisa lihat di PLS algoritma lagi. Di path coefficient. Oke, ya. Di sini sudah saya pindahkan. Jadi kalau lihat hasil komunikasi, insentif, dan stres terhadap performance, mana yang positif? Yang komunikasi. Jadi bisa dibilang bahwa komunikasi memiliki arah hubungan positif terhadap performance. Sama hasilnya dengan yang tadi SPS yang Nur Cahyo kita buka ya, yang jurnalnya ya. Sedangkan insentifnya dan stres adalah berpengaruh negatif. Tapi apakah dia signifikan atau tidak, kita lihat analisanya. Nah, hipotesanya ini bisa atau dapat dilakukan melalui proses bootstrapping, tadi sudah kita lakukan, kita lihat bootstrapping. Nah, bisa dilihat. Yang merah berarti apa? Ya, bisa dilihat bahwa mana yang berpengaruh. Kalau kita cara bacanya di sini kan komunikasi apakah mempengaruhi terhadap performance atau tidak? P-value-nya 0,0. Ya, berarti lebih kecil. Ya. Insentif apakah mempengaruhi performance atau tidak?
0,013. Stres pengaruh performance atau tidak? Ya, kita interpretasikan ke sini. Sudah saya pindahkan. Teorinya bagaimana? Teorinya adalah jika biasanya dasar pengujian regresi dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95% ya, sudah kita sepakat 95% dengan signifikasinya 5% atau alfa 0,05. Oke. Jika hipotesis dalam penelitian ini, jika nilai T statistik lebih besar dari T table, maka hipotesis diterima. Jika T statistik lebih kecil, maka hipotesis ditolak. Oke. Dan jika p-value lebih kecil dari alfa, ya, maka hipotesis diterima. Nah, ini kan berarti kan ini lebih diterima ya, 0,000 dan 0,018. Ya, berarti komunikasi mempengaruhi apa namanya di sini analisanya direct effect, pengaruh langsung komunikasi terhadap performance, di mana komunikasi terhadap performance sebesar 0,386 berarti pengaruhnya positif terhadap performance. Berarti komunikasi tadi berpengaruh positif terhadap performance, di mana nilai standar p-value-nya lebih kecil daripada 0,05, sehingga hipotesis 1 diterima atau pengaruh langsung bermakna atau signifikan secara statistik. Ya, hipotesa kedua, pengaruh insentif terhadap performance. Ya, tadi bisa kita lihat di PET koefisien itu kan negatif ya, 0,022. Berarti pengaruhnya negatif terhadap Y. Perhitungannya p-value-nya ini lebih kecil dari 0,05 sehingga H1 berpengaruh bermakna signifikan meskipun dia berpengaruhnya negatif. Yang terakhir, apakah stres berpengaruh terhadap performance? Ini karena dia lebih besar dibandingkan alfa, maka p-value-nya ya, maka sehingga diterima HO atau H1 ditolak. Berarti tidak bermakna atau tidak berhubungan secara signifikan secara statistik. Ya, jadi dari ketiga faktor variabel independen, komunikasi, insentif, stres terhadap performance, hanya dua yang berpengaruh, yaitu komunikasi dan insentif. Sedangkan stres tidak berpengaruh terhadap performance. Kurang lebih seperti itu. Nah, di Smart PLS juga teman-teman bisa punya apa namanya gambaran tabel-tabel yang bisa di copy paste nanti disematkan di apa namanya di tesis teman-teman ya. Sama juga di SPSS juga bisa pakai tabel ini. Oke. Baik, sepertinya slide terakhir sudah selesai dan sebelum kita mengakhiri, kita main Kahoot lagi, ya kan? Nah, kalau ini ada hadiahnya teman-teman, ya supaya teman-teman semangat juga masih ingat pelajaran yang sudah saya sampaikan. Main Kahoot lagi, siapkan handphone teman-teman. Yang podium pertama akan dapat 50.000 pulsa GoPay atau OVO ya. Oke, siapkan handphone teman-teman. Materinya tidak jauh dari yang tadi saya sampaikan ya. Oke. Kita mulai. Saya siapkan dulu. Sebentar. Siap-siap, siapkan handphonenya karena untuk kuis terakhir ini berhadiah. Main cepet-cepetan. Daftarnya sama tadi. Scan barcode. Hanya 20 orang karena saya ambil yang gratisan. Oke. Masih ada lagi? Kalau tidak ada lagi, 17, oke, kita mulai saja. Mulai ya, siap-siap ya teman-teman ya. 1, masih ada 2. Saya tunggu satu lagi. 19, maksimum 20. Silakan.
Oke, sudah 20. Kita start. Siap-siap ya. Ini ada hadiahnya 50.000 bagi pemenang atau podium pertama. Siap? Benar atau salah? Eksogen sama dengan variabel independen. Jawabannya adalah ya, betul. Nice, 12 orang. Berarti teman-teman perhatikan. Nice. Next. Siapa yang pemenangnya? Aneksi. Congrats. Oke, next. Pertanyaan kedua. Pada outer model, uji mana yang dinilai? Nah, barusan kita bahas. Ayo. Kita lihat. Yang jawab benar, nice. 11. Oke, kita lihat siapa yang menang. Podium. Aneksi masih nomor 1. Next, pertanyaan ketiga. Pada inner model, uji mana yang dinilai? Gampang banget nih. Ayo. Dan jawabannya adalah R square. Waduh, yang jawab benar hanya 5. Oke, kita lihat siapa podium. Dea menyusul. Dea nomor 1, JJ nomor 3, 2, Aneksi nomor 3 turun beliau. Oke. Pertanyaan 4. Nah, valid lebih dari 0,7. Tadi baru kita pelajari. Benar atau salah? Wow, yang jawab benar 18. Masih ada yang salah 2 nih. Oke, kita lihat siapa podium. Dea masih memimpin tipis skornya dengan JJ. Pertanyaan terakhir antara JJ dan Dea nih ya. Kalian compete race ya. Oke, true or false? Nilai R square adalah menunjukkan nilai pengaruh secara substansif antar variabel. Benar atau salah? Kita lihat siapa yang dapat 50.000 GoPay OVO. Yang benar jawab 15. Kita lihat siapa podiumnya ya. Juara 3, Dewi. Congrats. Juara 2, JJ. Oh, kita sudah tahu siapa podium yang mendapatkan pulsa GoPay. Dea. Congratulations. Nanti saya minta nomor handphonenya ya di chat ya. Thank you, thank you. Oke. Selamat buat Dea. Pak Eki konsisten enggak? Pak Latif nggak ikut, Pak Lufi? Oh iya, itu. Enggak ada, Prof. Yang konsisten siapa? Dea dan Dewi ya? Konsisten Dea dan Dewi, iya sih. Bener ya, bagus ya. Oke, Oh, bagus. sip. Oke. Oke, jadi demikian dari saya, Prof, dan teman-teman 37. Jadi mungkin saya minta 37C sama 37D ya. Oke. Tadi saya minta nomor Jadi- handphonenya dong. Siapa tadi yang juara? Dea ya? Dea. Minta handphonenya Dea di chat tolong. Nanti biar kita kirimkan Nomor pulsa rekening GoPay. juga. Pulsa. Pulsa Ya GoPay. HP. Ya HP langsung kita isi betul. Iya. Sip. Oke, demikian dari